It's a fatal infection. Transmitted through the bite. La mort. Kind of like scary. Especially children getting bitten. It's transmitted by animal bites. Stray dogs in certain slums. Environmental sanitation. Animals that you should not touch when you see them in the wild. Rabies dogs anti-dying. J'ai dit Pasteur. Anti-rabies vaccine. C'est triste, non. Qui a encore la rage en ce moment. It's a fatal disease. Dogs. How we can educate people. Be more responsible. Que ela ou esteja já erradicada ou vai ser erradicada. It has to be eradicated. Eliminate the rabies in my country. Virus rabies atau nama latinnya Rabies lissavirus merupakan salah satu virus neurotropik yang menyerang saraf di beberapa bagian tubuh manusia dan juga hewan, terutama biasanya saraf di bagian otak. Sebenarnya virus rabies ini udah mengintai atau menghantui manusia itu sejak ribuan tahun lalu, karena kan virus ini bisa menghilangkan nyawa manusia dengan cara yang sangat mengerikan. Asal-usul kata rabies itu diambil dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Sanskerta. Di bahasa Sanskerta itu ada kata-kata rabas. Rabas itu artinya melakukan kekerasan. Sedangkan bahasa lain itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu ada kata-kata rabere. Rabere itu artinya mengamuk. Nah, dari sinilah diadaptasi dan akhirnya mendapatkan kata-kata rabies. Lalu orang Yunani kuno itu menyebut rabies dengan kata-kata lisa atau lita yang artinya kekerasan. Dan virus rabies ini sekarang sudah masuk ke genus Lissavirus namanya. Ada salah satu fakta unik nih Good Mood tentang virus rabies. Kenapa nama ilmiah dari virus rabies itu adalah Rabies lissavirus? Itu ada kayak sejarahnya. Berawal dari sebuah mitologi Yunani. Nah, di mitologi Yunani itu ada dewi kegilaan dan dewi amarah yang bernama Lisa. Nah, karena Lisa ini adalah dewi kegilaan dan rabies ini ciri-cirinya itu kegilaan pada anjing, ya udah jadinya dinamainlah Rabies lissavirus di situ. Lisa merupakan roh primordial daimona yang berarti bahwa dia ada di zaman kuno sebelum Olympian menguasai dunia. Atas perintah para dewa, Lisa bisa memprovokasi kemarahan buta pada manusia dan bahkan dewa seperti dirinya. Namun, Lisa sering enggan menggunakan kekuatannya itu. Lisa digambarkan dalam beberapa lukisan di atas vas. Dalam gambar-gambar ini, Lisa baru saja membuat anjing-anjing Actaeon, seorang pemburu, menjadi gila dan mencabik-cabik Actaeon sebagai hukuman karena melihat Dewi Artemis telanjang. Lisa merupakan sosok wanita dengan rok pendek, mengenakan topi kepala anjing yang menunjukkan kekuatannya atas rabies. Ada dua kisah berbeda tentang kelahirannya Lisa nih Good Mood. Dalam tragedi Hercules yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi, Lisa ini merupakan putri dari dewa primordial Nyx malam dan Titan Uranus. Si Lisa itu tumbuh dari darah Uranus ketika putranya Cronus mengebiri Uranus. Virus rabies pertama kali ditemukan di hewan kelelawar. Rabies kelelawar di Amerika Utara itu sudah ada sejak tahun 1281. Virus rabies sebenarnya tidak ditemukan dalam satu waktu bersamaan. Dia itu selalu berkembang. Seiring berjalannya waktu, hewan-hewan berbeda itu ditemukan ada virus rabies lah. Catatan tertulis pertama tentang rabies yang menyebabkan kematian pada anjing dan juga manusia ditemukan dalam mozaik Esmus Code of Babylon pada tahun 2300 sebelum Masehi, di mana orang Babilonia harus membayar denda jika mereka menularkan rabies ke orang lain, jika anjing mereka pada saat itu menularkan rabies ke orang lain. Tapi baru pada tahun 1800-an, para ilmuwan mulai memahami sifat virus dan bagaimana virus itu menyebabkan penyakit. Penyakit rabies pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 1884, ditemukan oleh orang Belanda bernama Schroel pada seekor kuda. Lalu di tahun 1889, ditemukan lagi nih oleh orang Belanda bernama Isharde, Yey, dan Pinning yang menemukan penyakit rabies ini pada anjing di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 1894, pertama kalinya nih virus rabies menyerang manusia. Dan ini juga ditemukan oleh orang Belanda, yaitu Yves Dehaene. Rabies lissavirus itu mengalami dua kali perkembangan. Yang pertama itu hewan kelelawar menjadi inang dan menjadi kayak hewan pertama yang mendapat virus rabies ini. Lalu hewan kedua itu langsung ke anjing.
Nah, si infeksi rabies pada anjing berasal dari Eropa atau Asia lah kira-kira. Setelah rabies ini banyak menginfeksi anjing dan ikatan antara anjing dan juga manusia ini semakin kuat, akhirnya rabies berkembang di seluruh Eurasia dan juga Afrika. Rabies memiliki inang terluas dari seluruh Lyssavirus, dengan inang reservoir terjadi pada berbagai spesies dalam beberapa ordo mamalia, seperti primata, Chiroptera, dan Carnivora. Nah, inang reservoir itu artinya adalah inang yang atau hewan yang menjadi tempat si virus itu berkembang, dan hewan inilah nanti yang akan menyebarkan virus itu ke hewan-hewan lainnya atau bahkan ke manusia. Semua virus rabies yang ada itu sudah berevolusi sekitar 1500 tahun terakhir. Virus rabies dapat menginfeksi mamalia, bahkan manusia, dan bisa menyebabkan peradangan pada otak. Virus rabies bisa ditularkan itu melalui air liur. Air liur dari individu yang sudah terkena virus rabies itu bisa berpindah ke individu lain melalui gigitan dan juga cakaran. Tapi selain itu, air liur yang sudah terinfeksi si virus rabies itu bisa juga masuk atau mengenai individu lain itu melalui jalur mata, hidung, dan juga mulut. Kalau misalnya nih ada anjing yang air liurnya itu mengandung virus rabies terus kena ke mata, hidung, atau mulut kita, ya kita juga bisa kena virus rabies tersebut. Ada dua tipe rabies nih Goodmood, rabies ganas dan juga rabies lumpuh. Nah, kalau rabies ganas, ini ciri-cirinya individu yang terkena virus rabies ini akan mengalami hidrofobia atau takut akan air. Dan biasanya di sini, si individu tersebut akan sangat susah menelan air. Nah, sebaliknya nih, kalau rabies yang tipe lumpuh, itu akan membuat otot di seluruh tubuh kita itu tidak berfungsi. Jadi biasanya, virus rabies ini tuh nggak keduanya akan menyerang individu. Jadi biasanya salah satu aja. Kalau misalnya dia itu takut menelan air atau sakit lah ya tenggorokannya pada saat menelan air, itu artinya dia itu kena rabies ganas. Tapi kalau dia itu mengalami kelumpuhan, ya udah artinya rabies lumpuh. Virus rabies pada awalnya akan mengembangkan dirinya itu di sel otot, tempat dia bereplikasi atau membelah diri gitu. Ketika variasi keturunan baru sudah diproduksi, maka mereka akan memasuki sel saraf perifer melalui reseptor asetilkolin dan menuju ke sistem saraf pusat. Virus kemudian bereplikasi di neuron motorik dan akhirnya menuju ke otak. Satu virus ada di otak, ia akan bergerak ke kelenjar ludah, di mana si virus ini dapat ditularkan melalui air liur. Gejalanya ini biasanya dimulai hanya setelah virus berpindah dari tempat infeksi ke otak. Jadi kalau udah sampai di otak nih, baru ada gejala-gejala. Kemudian, individu yang terinfeksi akan mengalami kebingungan, gerakan dan kegembiraan yang sangat hyper, dan kehilangan kesadaran, bahkan juga sampai takut banget sama air atau hidrofobia. Dalam beberapa kasus, dibutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk sampai di gejala yang aku bilang tadi. Jadi setelah 3 bulan dari pertama kali digigit, baru nih ada gejala-gejala yang seperti hidrofobia, gerakan yang berlebihan, dan juga kebingungan. Sampai nantinya kehilangan kesadaran atau sampai kehilangan nyawa kalau telat penanganan. Di seluruh dunia nih Goodmood ya, hewan yang paling mungkin menyebarkan virus rabies adalah anjing. Tapi beda dengan Amerika Utara. Di Amerika Utara yang bisa menyebarkan virus rabies adalah kelelawar. Karena kalau orang-orang di Amerika Utara ingin memelihara anjing, saat mereka mau mengadopsi ya, itu si anjing itu udah langsung divaksin rabies. Jadi kecil kemungkinan virus rabies itu tertularnya itu dari anjing. Jadi kebanyakan memang dari kelelawar lah kalau di Amerika Utara. Untuk sistem penyembuhan dari rabies itu sebenarnya bermacam-macam. Ada nih yang paling menarik, yang cukup unik sebenarnya. Penyembuhan rabies yang paling menarik ini melibatkan penggunaan batu gila pada abad ke-18 di Amerika. Nama batu ini adalah mad stones. Mad stones adalah bola rambut terkalsifikasi yang ditemukan di perut hewan seperti sapi, kambing, dan rusa. Mereka dianggap memiliki kekuatan penyembuhan dengan mengeluarkan kegilaan dari luka gigitan. Mad stone sangat dihargai karena lebih berharga daripada ruby dan diwariskan dari generasi ke generasi, seperti permata keluarga lah pada saat itu. Jadi segitu berharganya si mad stones pada saat itu. Sampai nih ya, ada yang pernah di abad ke-18 itu menawarkan satu mad stones itu harganya $200,000. Ya, kalian hitung dah pada saat itu ya.
Ya pasti banyak banget itu jumlahnya. Ada sebuah kasus penyakit rabies yang pertama kali ditemukan di tahun 1849. Nah, ada seorang pemuda bernama Edgar Allan Poe yang pada saat itu ingin melamar kekasih masa kecilnya. Si Poe ini meninggalkan Richmond, Virginia dengan menggunakan kereta menuju ke New York City. Tapi, 6 hari kemudian, si Poe itu ditemukan secara misterius tergeletak di jalan di luar Ryan Salons di Maryland. Awalnya orang-orang berpikir dia tergeletak di jalanan karena kelebihan minum alkohol. Tapi pada saat si Poe ini mau diangkat dan dibawa ke rumah sakit, Poe itu kan dikasih air tuh, biar dia tuh sadar. Ternyata si Poe itu nggak bisa menelan air pada saat itu. Nah, Dr. Joseph Moran, dokter yang menangani Poe, itu menulis bahwa Poe mengalami halusinasi dan akhirnya mengalami koma lalu meninggal dunia 4 hari setelah dia ditemukan tergeletak. Ini merupakan gejala klasik dari virus rabies. Tubuh Poe ini tidak menunjukkan tanda-tanda luka gigitan, tetapi kurang dari sepertiga korban rabies biasanya itu menunjukkan bukti luka gigitan. Tapi nyatanya di tubuhnya Poe itu nggak ada gigitan sama sekali. Ini masih menjadi misteri sih menurutku, karena kalau nggak ada gigitan, dari mana dong virus rabies ini datang? Atau mungkin aja ada kelelawar mungkin yang lewat, terus air liurnya itu masuk ke salah satu bagian tubuhnya Poe, mungkin dari mata, hidung, atau mulut ya. Bisa jadi. Itu nggak dijelasin sih sama Dr. Joseph. Lalu, pengobatan nyata pertama untuk virus rabies itu datang di tahun 1880-an. Seorang guru kimia Prancis bernama Louis Pasteur itu sebelumnya pernah meneliti tentang antraks pada sapi. Dan karena waktu itu virus rabies sudah marak di mana-mana, dia juga jadi terobsesi untuk meneliti tentang virus rabies ini. Pasteur menyadari bahwa jika sampel sumsum tulang belakang dari kelinci yang terinfeksi virus rabies dikeringkan dengan udara, maka virus yang terkandung dalam sampel tersebut menjadi kurang ganas atau menjadi lemah. Nah, karena sebelumnya si Pasteur ini sudah pernah menemukan vaksin untuk antraks di sapi, jadinya di sini tuh si Pasteur terobsesi pengen menemukan vaksin untuk rabies. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 6 Juli tahun 1885, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Joseph Meister itu digigit sama seekor anjing gila. Seorang dokter setempat mengobati lukanya dan memberitahu keluarga Joseph bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Joseph adalah Louis Pasteur. Akhirnya keluarganya Joseph ini membawa si Joseph ke si Pasteur dan memohon nih agar Pasteur mau menyembuhkan si Joseph. Nah, setelah Pasteur setuju dan berkonsultasi dengan beberapa dokter yang sudah merawat Joseph sebelumnya, akhirnya si Joseph ini dirawat. Joseph menerima 13 inokulasi selama 11 hari. Dan akhirnya si Joseph ini sembuh total dari virus rabies itu. Lalu, karena ini tuh kabar yang menggemparkan, jadinya kayak banyak dari mulut ke mulut, jadinya orang-orang tuh tahu kalau apa yang dilakukan sama Pasteur itu dapat menyembuhkan si Joseph. Nah, karena udah bocor nih ya kemana-mana, jadinya pasien yang mengalami gejala yang dialami oleh Joseph itu pada membanjiri si Pasteur. Jadi dari seluruh dunia itu mencari Pasteur untuk bisa mengobati penyakit tersebut. Nah, pada saat kematiannya Pasteur 9 tahun kemudian, saat si Pasteur udah meninggal nih ya, lalu 9 tahun kemudian, akhirnya lebih dari 20.000 orang telah diberikan vaksin profilaksis pasca pajanan. Ya, itu nama vaksinnya. Jadi si Louis Pasteur inilah yang pertama kali menemukan vaksin rabies dan berhasil menyembuhkan banyak orang. Di Amerika Serikat, banyak, tapi nggak semua, hewan peliharaan ini wajib divaksin rabies. Jadi memang seperti yang aku bilang tadi, orang-orang di Amerika Serikat itu sedikit yang kena rabiesnya itu dari anjing. Lebih ke mereka mendapatkan virusnya itu dari hewan-hewan liar di sekitar mereka seperti rakun, siguk, rubah, dan yang paling banyak itu adalah kelelawar. Mungkin banyak orang yang berpikir kalau kucing itu nggak usah divaksin rabies, tapi lebih baik sih divaksin, karena kan kucing juga bisa diserang sama hewan yang kena virus rabies, terus kucing itu bisa kena rabies juga gitu. Nah, di sini biasanya yang paling ditakuti oleh orang-orang Amerika adalah kelelawar, karena kelelawar itu kan bisa menyelinap ke tempat-tempat sempit dan ke tempat gelap yang kita itu emang nggak tahu kapan kelelawar itu masuk. Nah, hewan-hewan yang memiliki gejala rabies itu biasanya adalah hewan-hewan yang punya ciri-ciri takut kena sinar matahari. Dia tuh bisa bener-bener kayak
ketakutan atau panik, kebingungan kalau dia kena sinar matahari. Jadi dia tuh akan ganas saat kena sinar matahari dan mengeluarkan air liur. Makanya kalau anjing atau hewan-hewan yang kena virus rabies itu biasanya dia akan mengurung diri ke tempat yang gelap. Nah, disinilah karena kelelawar itu suka sama tempat yang gelap, jadi kadang kita nggak bisa bedain mana kelelawar yang memang kena rabies, mana yang enggak. Karena kan ya mereka sama-sama diam di daerah yang gelap gitu. Disinilah kekhawatiran banyak orang Amerika untuk membedakan kelelawar rabies sama enggak itu agak sulit memang di sana. Sebenarnya nih Good Mood ya, penyakit rabies itu adalah penyakit yang sangat amat bisa dicegah. Kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, sebaiknya segera vaksin hewan peliharaan kalian dengan vaksin rabies. Supaya ya kalian tuh tetap aman di rumah, walaupun kalian itu punya hewan peliharaan. Apapun itu, kalau misalnya kalian punya anjing, kucing, rakun mungkin, ya udah vaksin aja tetap. Lalu kalau misalnya kalian itu ada di luar rumah, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian lihat dengan mata kalau si hewan ini terkena virus rabies. Yang pertama, misalnya kalian tuh ngeliat anjing atau kucing nih ya di jalanan yang biasanya mereka tuh sebenarnya aktif dan suka banget diam di bawah sinar matahari. Kalau hewan yang kalian lihat ini, anjing atau kucing atau hewan-hewan mamalia lainnya, mereka itu seperti takut dengan matahari, lalu menggeram-geram tanpa ada alasan, terus bulunya itu kayak berdiri gitu, kayak ketakutan gitu, ya udah nggak usah dideketin, atau kalau bisa kalian lari aja, karena itu adalah salah satu ciri hewan yang kena virus rabies. Naasnya nih misalnya, kalau kalian itu udah terkena gigitan dari hewan yang terinfeksi virus rabies, hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah mencuci luka itu dengan air mengalir dan gosok dengan sabun atau deterjen selama 10-15 menit. Jadi kalian gosok, perih sih memang tapi tahan aja, kalian gosok. Terus kalau misalnya udah selesai digosok, udah selesai dibersihin, kalian keringin, lalu kalian bisa isi obat luka seperti betadine atau alkohol 70%. Jadi kalian gosok itu di semua area luka itu sampai bersih. Nah, itu bisa sedikit mencegah lah ya. Tapi tetap kalian itu harus menelpon kayak call centernya vaksin rabies di area di dekat rumah kalian gitu. Jadi kalian bisa ke puskesmas mungkin atau ke rumah sakit dan kalian bisa bilang kalau tadinya saya tuh digigit oleh anjing yang memiliki ciri-ciri yang udah aku bilang tadi. Ya udah kalian tuh kalian bisa minta vaksin rabies di rumah sakit atau puskesmas terdekat lah gitu. Jadi jangan sampai telat penanganan gitu loh. Kan lebih baik dari awal digigit tuh kalian jujur aja gitu kalau habis digigit anjing. Dan biasanya nih ya, kasus yang paling parah itu adalah di mana misalnya nih tetangga kalian itu punya anjing yang ternyata kena rabies, tapi tetangganya itu tuh nggak mau jujur kalau anjingnya ini tuh kena rabies, atau bahkan setelah menggigit kalian, si anjing ini tuh meninggal gitu loh. Si tetangga ini misalnya nggak jujur ya di sini agak bahaya sih, karena kan jadinya kita nggak tahu nih apakah beneran anjing ini rabies atau cuma sakit biasa. Itu perlu kejujuran sesama manusia sih di sana. Oh ya, aku juga lupa ngasih tahu nih tadi. Sebenarnya mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah selalu hewan yang terkena virus rabies ketika dia sudah menggigit hewan lain atau manusia, dia itu langsung meninggal gitu. Ya, kebanyakan kasusnya seperti itu, tapi hewan yang terkena rabies ini meninggal bukan karena setelah menggigit kalian, tapi memang sudah waktunya. Si hewan atau manusia yang terkena virus rabies, kalau telat penanganan, itu akan ya pasti kehilangan nyawa, tinggal tunggu waktunya aja. Ya mungkin pada saat itu anjing yang menggigit kalian itu emang udah waktunya meninggal aja, makanya setelah menggigit kalian itu dia langsung meninggal, kayak gitu. Jadi nggak melulu harus dia menggigit individu lain dulu baru meninggal, nggak gitu. Nah, gimana nih menurut kalian Good Mood tentang penjelasanku dari virus rabies Lisa virus ini? Semoga membantu ya buat kalian, dan kalau misalnya kalian menganggap virus itu penting atau virus ini tuh penting, kalian bisa share video ini ke teman-teman terdekat kalian, keluarga kalian, biar mereka itu tahu seperti apa virus rabies dan apa yang harus mereka lakukan. Oke? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!